Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ibu Wahid. Saya akan membahas tentang teks fabel. Teks fabel merupakan cerita tentang kehidupan hewan yang biasanya pada saat kita kecil, orang tua kita sering menceritakan sebuah kisah tentang hewan sebelum tidur. Misalnya seperti cerita si kancil, si kelinci dan kura-kura. Dan menurut KBBI, fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang, dan ceritanya memuat pendidikan, moral, serta budi pekerti. Teks fabel juga memiliki strukturnya seperti orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Setiap jenis teks pasti memiliki struktur untuk membangun teks tersebut. Struktur dari teks fabel ya seperti yang disebutkan tadi. Yang pertama ada orientasi. Struktur atau bagian pertama dari fabel merupakan orientasi. Hal ini bisa dikatakan sebagai bagian pembuka sebuah cerita fabel. Pada bagian ini biasanya terdapat penjelasan tentang tokoh, latar belakang, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi. Bagian kedua yang berisi masalah atau konflik dalam sebuah cerita dari teks fabel. Pada bagian komplikasi biasanya muncul beberapa konflik utama yang terjadi pada para tokoh. Lalu bagian ketiga, maka perlu ada penyelesaian masalah dari konflik-konflik tersebut. Nah, bagian inilah yang disebut resolusi, yang menjelaskan tentang klimaks atau puncak permasalahan serta penyelesaiannya. Dan terakhir, koda. Ya, bagian akhir ini dapat diartikan sebagai penjelasan terkait perubahan yang terjadi pada tokoh setelah menyelesaikan masalah, serta terdapat amanat yang bisa dipetik dari keseluruhan cerita di atas. Teks fabel memiliki ciri-ciri. Setelah memahami apa itu teks fabel beserta strukturnya, ciri-ciri teks fabel bagian yang sangat penting yang bisa kita bedakan yang mana teks fabel atau bukan. Yang pertama, bersifat fiksi atau tidak nyata. Kedua, bagian pendahuluan biasanya langsung to the point dan singkat. Ketiga, tokoh yang diperankan adalah para binatang. Keempat, watak para tokoh yang digambarkan dalam teks ada yang baik dan jahat, seperti protagonis dan antagonisnya. Dan kelima, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal sampai akhir. Unsur-unsur teks fabel yaitu yang pertama ada tokoh. Tokoh ini berupa hewan atau pelaku dalam cerita ini yang terdiri dari protagonis, antagonis, atau pemeran utama dan pemeran pembantu. Yang kedua, penokohan, pemberian karakter pada tokoh. Maksudnya berupa sifat protagonis atau antagonis dari tokoh. Yang ketiga, watak, gambaran dari tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, komentar atau narasi penulis tentang masing-masing tokoh. Yang keempat ada latar atau setting. Setting itu seperti tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan sosial. Biasanya latar-latar tempat di teks fabel berada di hutan dan seperti alam-alam seperti alam-alam di tempat hewan yang menjadi tokohnya. Yang kelima ada tema, gagasan yang mendasari suatu cerita. Dalam tema biasanya terdapat kata kunci yang akan dibawakan oleh para tokoh dan disimpulkan di akhir cerita. Dan terakhir ada amanat, pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung. Amanat juga disimpulkan atas permasalahan yang sudah dijelaskan dalam cerita. Dan itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.